Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat subuh berjamaah dan kemudian thalaqul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para istri-istrinya, dan juga kepada pengurus setianya bila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 75, 76 dan 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liwahajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Afatatma'un, apakah kalian masih menginginkan ayyu'minu, agar mereka beriman lakum pada kalian. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh telah ada segolongan dari mereka yasma'una kalam Allah, senantiasa mereka mendengarkan kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Tsumma yuharrifunahu, maka kemudian mereka mengubah-ubah, mereka
merubah-rubah pada kalam Allah tersebut, mimba lima aqalibu, dari setelah mereka menganang-anangnya, wa hum ya'lamuna, padahal mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ketika mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, pada umat Muhammad, qalu, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza qala ba'duhum ila ba'din, dan apabila mereka sunyi dari orang yang beriman, mereka bertemu kepada sebagian mereka, qalu, maka mereka berkata, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bi inda rabbikum, apakah kalian semuanya bercerita kepada mereka umat Muhammad bima fatahallahu lakum, dengan perkara yang Allah telah membukakan pada kalian, yuhajjukum bi, agar mereka berhujjah pada kalian inda rabbikum, ketika bertemu Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, apakah mereka tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka terus terang. Ini nasihat setelah kita mendengarkan beberapa sejarah dan cerita kelakuan tentang Yahudi, Nasrani, dan Israel yang beraneka ragam cerita, mulai sejak masih di Mesir, kemudian dibawa oleh Musa sampai ke Burundi, kemudian sampai masuk ke Palestina, sampai tentang cerita yang terakhir disuruh menyembelih sapi. Liku-liku cerita Bani Israil yang banyak sekali. Kemudian Allah memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Afatat ma'una ayyub minulakum. Ini bukan berarti putus asa, akan tetapi disuruh waspada. Apakah kalian masih menginginkan ayyub minulakum, agar mereka beriman pada kalian? Kalau ceritanya sudah kayak begitu itu, apakah masih kau inginkan? Maka apatat ma'unan ayyuhal mu'minun, hei orang-orang mukmin, apakah kalian masih menginginkan ayyub minulakum, agar mereka beriman pada kalian? Ini apa ya? Bukan putus asa, tapi suatu peringatan bagi kita. Andaikan Yahudi tetap berulah, Israel tetap berulah, ya, untuk menghancurkan dan menumpas kaum mukminin, itu memang nas Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Afatat ma'una ayyuhal mu'minun ayyub minulakum, apakah kalian masih menginginkan bahwa mereka itu akan beriman pada kalian? Yunqadu lakum bitta'ah haula'il firqatid dhallah minal yahud alladzi syahidu abaihim minal ayatil bayyinat ma syahidu. Akan kau inginkan untuk selamat, untuk menjadi orang yang bertahap, untuk menjadi orang yang baik. Haula'il firqah ad-dhallah minal yahud wan nasara, kelompok-kelompok yang sesat dari golongan Yahudi, dari golongan Nasrani, alladzi syahadu aba'ahum minal ayatil bayyinat, yang mereka telah menyaksikan dari ayat-ayat yang jelas, dari ayat-ayat yang jelas mereka mengerti. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, maka kemudian mereka keras hatinya setelah yang demikian itu. Jadi golongan Yahudi dan
golongan Nasrani yang memang abdullah, mereka telah mengetahui kebenaran itu sejak dulu, sejak di kitab-kitab mereka. Mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, dan tahu tentang kebenaran itu. Mereka lebih mengetahui kepada kebenaran Muhammad daripada mengetahui terhadap anaknya sendiri. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifuna. Dan sungguh ada segolongan dari mereka mendengarkan kalam Allah kemudian mengubahnya, kemudian merubahnya. Arti daripada merubah adalah yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Mereka mentakwil yang bukan pada tempat. Mukhti'una fima dhahabu ilaih. Mereka salah di dalam berpendapat. Min ta'rifihi wa ta'wilihi, dari takrifnya dan dari takwilnya, dari merubah maknanya, dari mengalihkan bermakna yang lain. Mereka seperti itu. Yuharrifuna, padahal mimba'di ma'aqalu, dari setelah mereka mengangan-angan, artinya mereka mengakal, memahami, aifahamu al-jariyah, mereka memahami dengan jelas. Wa ma'ahadha yuqalifunahu ala basirah, maka mereka tahu kalau apa yang mereka katakan itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Di kita kadang-kadang masih perang antara zahir dan batin, antara pengertian yang jelas dengan apa yang ada di dalam hati, kemudian dengan kenyataan yang kita lakukan. Kadang-kadang masih ada hal yang seperti itu, bagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam hati tahu kalau ini benar, tapi doanya belum bisa melakukan karena ada sesuatu hal. Dalam hati tahu kalau B itu adalah salah, tapi pada kenyataannya masih melakukan karena meninggalkan mungkin ada sesuatu hal. Itu sunatan Yahudiyah, sunah Yahudi, ajaran Yahudi, yang ketika kita baca ayat ini, hal yang seperti itu harus segera kita ubah. Wahum ya'lamun, mereka tahu annahum mukhti'una fi madhabu ilaihi min tahrifi wa ta'wili. Mereka tahu apa yang mereka katakan itu salah, apa yang mereka lakukan itu salah, menyelisihi dalam hatinya adalah oh yang benar sebetulnya seperti ini. Karena ayatnya berbicara seperti itu. Wahum ya'lamun, mereka tahu, bukan tidak tahu. Maka orang yang tahu kesalahannya, tahu kalau itu salah, kemudian mereka masih melakukan, apakah masih bisa diharap bahwa mereka itu akan beriman? Walal maqam sabihun biqoulihi ta'ala, yang demikian serupa dengan firman Allah, fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Dan dengan kesesatan mereka, dengan mereka merubah ayat itu, la'annahum, maka kata Allah, aku telah melaknat kepada mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan aku jadikan hati-hati mereka keras. Disebabkan apa? Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka merubah kalimat, merubah kalam firman Allah dari tempat-tempat yang semestinya. Dalam hal ini Imam Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, anahu qala Allah ta'ala nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, waliman ma'ahu minal mu'minin, dan pada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW dari kaum mukminin. Artinya berfirman pada Nabi Muhammad dan beberapa para sahabatnya, afatut mi'una ayyukum lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah.
walaysa qalu yasma'una at-taurah kullahum wa qad sami'na walakin hum alladhi sa'alu Musa ru'yata rabbihim fa'aqadahum as-sa'iqah. Memang apa tidak menggunakan kata yasma'una at-taurah, tapi yasma'una kalam Allah, tapi sama. Yasma'una at-taurah kullahum qad sami'na, semuanya mereka sudah mendengar. Walakin hum alladzi sa'alu Musa ru'yata rabbihim, dalam sejarah ini bahwa kaum Bani Israel pernah meminta kepada Tuhan, kepada Musa untuk melihat Tuhan mereka. Fa'aqadathum as-sa'iqah, maka kemudian disampar oleh petir. Ini yasma'una kalam Allah. Imam Muhammad bin Ishaq menceritakan dari ahlul ilmi annahum qalu li Musa, ya Musa, hei Musa, qad qila bainana wa baina ru'yati rabbina. Setelah minta untuk melihat Tuhan, mereka kemudian disambar petir, dan sebagian dari mereka mengatakan, hei Musa, kami telah terhalang untuk melihat Tuhan, bainana wa baina ru'yati rabbina. Fa asma'na kalamahu hina yukallimu. Kalau begitu, kami akan minta mendengar suara Tuhanmu ketika Tuhanmu berbicara dengan kamu. Jadi Musa kan berbicara dengan Allah, berbicara dengan Musa. Lah kaum Bani Israel yang gagal akan minta melihat Tuhan karena memang tidak diizinkan. Berarti ya sudah, kalau nggak bisa melihat, penting kami ini kalau kamu mendengar firman Tuhanmu, kami juga ingin ikut mendengarkan. Masya Allah, itu tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar. Saya kalau dapat wahyu ya, saya kalau pas dapat itu mungkin ya Rasul, supaya saya juga mendengar, itu tidak pernah. Karena Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Rasulullah itu Masya Allah, begitu itu disampaikan oleh Rasulullah itu karena mempercayai bahwa Muhammad adalah orang yang jujur, al-amin. Tapi umat Nabi Musa seperti itu. Kalau kamu mendapat wahyu dari Allah, fa asma'na kalamahu hina yukallimuka. Aku ingin ikut mendengar ketika kamu mendapat wahyu dari Tuhan. Fatolak dari kamu ila Rabbi. Maka kemudian Nabi Musa meminta izin kepada Allah, ya Allah, ini umatku ini, anak-anak ini, ketika engkau berbicara denganku, mereka ingin ikut mendengarkan, boleh enggak? Ya Allah, faqal, maka Allah menjawab na'am, ya enggak, boleh. Murhum fal yataqahharu wal yataqahharu siapa? Perintahkan pada mereka untuk bersuci, perintahkan pada mereka untuk memakai pakaian yang bersih, wa yasumu, dan mereka disuruh untuk berpuasa terlebih dahulu. Disuruh oleh Allah. Allah mengabarkan kepada Musa, sudah boleh, tapi permintaannya adalah satu, mereka disuruh mandi, disuruh mencuci pakaiannya, disuruh berpuasa. Suma kharaja bihim hatta atau dan setelah mandi, mencuci pakaian dan puasa, dan keluar bareng-bareng bersama Musa menuju ke Bukit Tur Sina atau ya. Falamma wasiyahum al-ghamam, maka kemudian mereka dan Musa diliputi oleh mendung. Amara Musa ayasudu, dan Musa memerintahkan kepada mereka untuk sujud. Ayo sekarang tersungkur sujud. Lalu sudah diliputi oleh mendung. Fawaqa'u sujudan, maka kemudian mereka pada sujud. Wa kallamahu rabbuhu, maka kemudian Allah berfirman kepada Musa, fasami'u kalamahu, maka mereka yang ikut Musa di situ itu semuanya mendengar firman Allah, mendengar langsung. Jadi ternyata yang mendengar bukan hanya Musa, tapi termasuk umatnya yang meminta itu. Ya'muruhum wa yanhahum, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu mereka mendengar.
hatta aqalu minhu masaniku, sehingga mereka paham betul perintahnya Allah itu apa, tadi suaranya merintah apa, melarang apa, itu sampai paham betul. Thumma insarafa bihim ila Bani Israil. Maka kemudian setelah itu selesai, pulang bersama Musa menuju kepada kaum Bani Israil. Falamma ja'uhum, ketika segerombolan yang bersama Musa tadi mendengar firman Allah tadi, pulang kemudian ngomong kepada orang-orang di kampung, harrofa fariqun minhum ma amarahu. Mereka mengubah-ubah atau apa yang menyampaikannya tidak sama seperti apa yang mereka dengar tadi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hina qala Musa li Bani Israil, innallaha qad amarakum bi kadza wa kadza, qala dzalikal fariq alladzi dzakarahumullah innama qala kadza wa kadza. Ketika Musa jatuh pada kaumnya mengatakan, ini loh kamu diperintah ini, kamu disuruh ini, kamu dianjurkan melakukan ini, maka segerombolan yang menemani Musa tadi mendengar firman Allah, enggak, itu Musa bohong, itu yang benar tadi sama-sama mendengar, tapi begini dan begini. Masya Allah, itu sampai seperti itu. Inna maqala kada khilafan lima qala Allah azza wa jalla lahum fahmal ladina anilani rasulih. Jadi mereka menyampaikan sesuatu yang tidak sama sebagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah makna daripada tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubah-ubah ayat, mengubah-ubah kalam Allah, firman Allah setelah mereka paham, padahal mereka itu tahu, jadi mereka itu tahu karena ada tujuan tertentu. Hal yang seperti itu terkadang juga dilakukan oleh umat Muhammad pada zaman sekarang. Tahu sebetulnya kalau itu begini, tapi menyampaikannya begini. Tahu kalau itu begini, menyampaikannya yang lain. Ketika ditanya kenapa, karena kami masih butuh maisha, kita masih butuh uang, kita masih butuh jabatan, masih butuh kedudukan, sehingga apa yang disampaikan oleh lesannya beda dengan apa yang dipahami di dalam hatinya. Orang yang seperti itulah yang Allah menegur pada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Apakah mauna ayyubinu lakum? Apakah mereka yang seperti itu masih diharapkan untuk beriman? Nah, ini yang mungkin Allah memberikan lampu kuning. Nah, ya kita doakan, tapi jangan harap-harap yang tinggi gitu ya. Ketika dia tetap tidak mengikuti dakwah, itu ya jangan putus asa, jangan kecewa, karena memang Allah sudah memberi harta yang demikian itu. Jadi ingin mendengar kalam Allah, diajak oleh Musa, kemudian benar-benar mendengar, ketika menyampaikan lain daripada apa yang mereka dengar. Masya Allah. Imam As-Sadi juga menafsirkan waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna ay at-Taurat hurufuha, harrafuha. Jadi mereka merubah kitab Taurat. Itu juga makna dari itu. Karena apa yang ditulis di dalam Taurat dulu kemudian dirubah oleh mereka. Wa hadza dzakara As-Sadi a'ammu mimma dzakara Ibnu Abbas wa Ibnu Ishaq. Yang disebutkan oleh Imam As-Sadi ini lebih umum dari apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kalau yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi khusus. Ketika itu mereka mendengar kalam Allah. Ketika ditafsirkan oleh Imam As-Sadi bahwa yang dirubah itu adalah At-Taurat atau kitab Taurat mereka. Wa inna qad ikhtara Ibnu Jarir bi ghairi siyaq fa innahu laysa yalzamu min sima'i kalamillah ay yakuna minhu kama sami'ahu al-kalim Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Ibnu Jarir memilih tafsir
bahwa yang dimaksud mereka merubah kalam Allah yaitu secara umum merubah Taurat dan merubah Injil mereka, tidak serta-merta hanya merubah apa yang mereka dengar bersama-sama Nabi Musa. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, wa inna ahadan minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sesungguhnya salah satu dari kaum musyrikin ketika meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, hingga mendengar kalam Allah. Ayat mubalighan ilaihi. Yasma'a kalam Allah dalam ayat ini yang dimaksud sampai kalam Allah itu kepada mereka, tidak mengharuskan arti mendengar itu mendengar langsung dengan telinga dohir ini langsung kepada kalam Allah, tapi sampai kepada mereka itu artinya mendengar. Jadi ketika Al-Quran itu sampai kepada kita, ya, hadis itu sampai kepada kita, maka artinya bahwa kita itu telah mendengar kalam Allah. Bukan saya tak mendengar kok, saya sudah lewat ini ya. Ini mana yang lebih umum dalam mendengar, sehingga orang-orang Yahudi itu juga mendengar kalam Allah secara umum. Mereka membaca Taurat, membaca Injil, kemudian mereka merubahnya. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Ai hum al-yahud kanu yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa wa'am. Mereka mendengar kalam Allah, mendengar Taurat dan Injil, dan mereka merubahnya setelah mereka paham. Karena orang yang bisa merubah itu orang yang paham. Kalau orang yang tidak paham tidak merubah. Ketika dia memberi makna salah, ya namanya memberi makna salah. Orang yang merubah itu yang tahu, oh ini yang benar seperti ini, kemudian dirubah sekehendak hatinya. Nah, zaman sekarang sudah banyak membelok-belokkan Al-Quran, maknanya begini, kemudian akhirnya dibalik-balik, membuat bingung banyak orang. Membolak-balik fakta, ya, yang harusnya seperti ini, maknanya jadi seperti ini. Masya Allah. Itu kalau kita tidak waspada, kadang-kadang nantinya terjebak hal yang seperti itu. Imam Mujahid mengatakan, alladzina yuharrifunahu walladzina yaktumunahu hum al-ulama minhum. Imam Mujahid mengatakan bahwa yang merubah dan menyembunyikan itu adalah ulama dari mereka. Kalau awalnya tidak ngerti, awalnya hanya mengikuti, hanya takut kepada mereka. Tapi yang mengubah-ubah adalah ulama. Yang mengubah adalah yang tahu tentang firman Allah, tahu tentang kalam Allah. Yang tidak tahu tidak bisa mengubah. Imam Abdul Aliyah mengatakan, amatu ila ma anzalallahu fi kitabihim min nahdi Muhammadin faharrafuhu an mawadhihi. Imam Abdul Aliyah lebih khusus bahwa mereka itu sengaja mengubah apa yang diturunkan Allah, terutama adalah kepada sifat-sifat Muhammad, dan mereka ubah. Muhammad itu sifatnya begini, 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 yang besok akan lahir di akhir zaman, yang akan diutus oleh Allah menjadi nabi kita semua. Ternyata setelah lahir, oh dari kalangan bangsa Arab, kemudian mereka tidak terima, kemudian kitabnya diubah. Jadi ketika keadaan itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka kemudian kitab sucinya yang mereka ubah. Masya Allah, kendel berani. Tapi ternyata umat Muhammad juga banyak yang melakukan hal yang demikian itu. Wa qala asadiqahum ya'lamun. Padahal dia tahu, annahum adzlamu. Mereka tahu kalau mereka itu dosa. Kalau mereka itu salah, tahu. Yasma'una kalau Allah yuharifuna. Ada sebagian dari Ibnu Zaid mengatakan, at-Taurat allati anzalaha Allah 'alaihim yuharifuna. Taurat yang diturunkan kepada mereka ubah. Yas'aluna al-halal fiha haraman. Yang halal dijadikan menjadi haram. Wal haram fiha halalan. Yang haram dijadikan menjadi halal. Wal haqqo fiha batilan. Yang benar dijadikan batil. Wal batila fiha haqqan.
Yang batil dijadikan hak. Contohnya idza ja'ahumul haq biraswah wa idza ja'ahumul haq biraswah akhrajul kitab Allah. Ketika orang yang benar dan datang kepada mereka membawa riswah membawa uang apa namanya uang besar, uang sogok, ya, uang suap, maka mereka keluarkan kitab Allah. Oh iya, benar ini seperti ini, gitu ya. Ini hukumnya halal atau haram? Yang bawa siapa? Ketika menanyakan halal haram itu kemudian membawa uang yang tebal, ya benar bacakan ayat Allah. Oh ya benar. Wa idza ja'ahumul muqtil biraswah akhrajul dzalika kitab wa huwa fihi muhik. Ketika yang datang itu membawa kebatilan, nanya, ini boleh enggak ini halal enggak ini? Padahal perkara yang batil, dan dia membawa riswah, membawa suap, maka mereka kemudian mengeluarkan kitab itu, kemudian dibacakan bahwa itu adalah boleh. Wa idza ja'ahum ahadun yas'aluhum syai'an laisa fihi haqq wala riswah wala syai'an amaruhu bil haqq. Ketika ada yang tanya itu, mereka nanya sesuatu, kemudian yang ditanyakan itu ya belum tentu hak, belum tentu batil, dan mereka tidak membawa suap, maka disuruh untuk melakukan atau mentaati kebenaran. Jadi ada pilih-pilih yang datang siapa. Nanya, umpamanya seorang ustaz ya ditanya, yang tanya adalah pengusaha simpan pinjam yang omsetnya 1 bulan sudah sekian miliar, kemudian tanya sambil membawa uang 500 juta ya, ini usaha simpan pinjam ini halal atau haram Pak Yai, gitu ya. Tapi ini yang 500 juta saya dikasihkan dulu, mesti pikir-pikir lagi. Ini namanya haram, itu jalur mana yang 500 juta? Kira-kira jalannya gimana gitu? Padahal butuh gitu. Masya Allah. Makanya karena uang yang haram itu ada beberapa hal yang haram di masyarakat kelihatan harum, abu itu, atau kelihatan remeng-remeng, atau sama sekali kita mungkin di masyarakat terhormat. Ya. Kitanya kalau kiranya kita punya teman perampok itu malu, punya teman pencuri malu, punya teman koruptor nggak begitu, nggak begitu. Apalagi punya saudara, punya teman tadi pengusaha simpan pinjam atau direktur bank konvensional yang gajinya sebulan 100 juta, terhormat atau harum, itu kan terhormat. Nah, padahal kalau harumnya kan ya sama. Nah itulah, itu ketika nanya kadang-kadang gimana ya, itu mau haram gitu ya. Masya Allah ya. Nah makanya sudah terjadi pada zaman kaum Yahudi pada saat ini, ketika yang datang membawa suap, ya dijawab sesuai keinginan penanya. Yang nanya itu inginnya gimana, makanya kemudian hukum bisa dibeli. Ya kiranya kalau hukum negara yang bisa dibeli belum begitu parah, tapi kalau sudah hukum agama yang bisa dijual beli kan lebih parah, karena urusannya sampai kepada akhirat. Maka kemudian Allah akan menegur ya surat Al-Baqarah itu, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, berbuat bagus, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca kitab, membaca firman Allah, afala taqilun, apakah kalian tidak kau gunakan akal kalian? Apakah akalnya tidak digunakan? Makanya apalagi urusan apa ya, masalah mencari uang, mencari duit lewat agama, jadi kadang-kadang lebih mudah ya, untuk memanipulasi, akan tapi tidak kelihatan.
banyak gambaran-gambaran yang seperti itu. Jadi mengatakan ini, begini, urusan agama, tapi hanya akan untuk mencari dunia, Masya Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, dan mungkin sekarang yang masih pemikiran Yahudi, wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu pada orang-orang yang beriman, qalu amanna. Ya, aku beriman. Aku seide. Wa idza qala ba'du ila ba'd. Ketika sudah berpisah pada orang beriman, tapi bertemu antara mereka, qalu atuhadditsunahum bima fataha Allah. Kenapa kamu mengatakan begini dan begitu yang Allah telah bukakan kepada kalian? Itu akan menjadi hujah bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna anna sahibakum Muhammad Rasulullah walakinnahu ilaikum khassa wa idza qala ba'du ila ba'd. Jadi yang dimaksud adalah bertemu dengan orang beriman adalah bertemu dengan sahabat Muhammad, bertemu dengan pengikut Muhammad. Wa idza qala ba'du ila ba'd la tuhadditsu 'anhu bihada. Kamu jangan cerita pada orang Arab sana, terutama pada sahabat Muhammad, berbicara tentang begini dan begini. Fa innakum qad kuntum tastaftihuna bihi alaihim. Karena kamu telah diberi ilmu oleh Allah lewat kitab Taurat ini. Kalau kamu cerita, wah, kesenangan mereka itu, mereka suka. Oh iya, jangan tutup mulut ketika bertemu dengan mereka. Jadi seperti itu sudah saling memberikan pesan. Kalau nanti ketemu sahabat-sahabat Muhammad, jangan bilang bahwa di Taurat kita itu ada seperti ini, itu jangan. Maka ketika hal itu terjadi, kemudian turun ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi rabbikum. Kalau kamu cerita nanti buat hujah di hadapan Tuhan kalian. Ayatukiruna bi annahu nabiyyun, apalagi kamu sampai bilang benar di kitab Nabi itu benar bahwa Muhammad itu nabi. Jangan sampai seperti itu. Wa qad alimtum annahu qad akhadha lahu mitsaq 'alaikum bi ba'in. Memang di dalam kitab itu sudah ditetapkan dan kita berjanji untuk mengikutinya. Tapi jangan. Wa huwa yukhbiruhum annahu nabi adadikuna nantadir wa najidu fi kitabina. Memang bahwa dalam kitab kita memberikan berita, memberikan kabar bahwa Muhammad adalah nabi dan nabi yang kita tunggu. Kunna nantadir wa najidu fi kitabina. Nabi yang kita tunggu-tunggu dan ternyata ditulis dalam kitab kita. Kata Yahudi Nasrani, ajaduhu wala tuqirru bihi. Jangan kau tetapkan, jangan kau bilang, jangan kau ngomong tentang itu. Ini awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah adalah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terus terang? Kan Allah tahu, tapi mereka tidak sadar dengan seperti itu. Seolah-olah ketika menyembunyikan itu ya benar-benar mereka sahabat Muhammad tidak akan tahu. Padahal nanti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melewati ayat Al-Qur'an. Maka ayat ini turun berkenaan dengan orang Yahudi dan orang munafik ini. Karena ketika sudah ada orang munafik itu sudah sebagian dari kaum muslimin, sebagian juga dari kaum Yahudi. Kan di dalam sahabat Muhammad qalu amanna. Bilang aja ketika ketemu sahabat-sahabat Muhammad mengatakan kami beriman. Ya, kami beriman. Tapi kalau kita sudah tidak bertemu ya sudah, kita seperti biasa. Haula nasun minal yahud amanu tsumma nafaqu. Yaitu orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada Muhammad, kemudian mereka menyembunyikan keimanan tersebut.
Mereka ketika bertemu dengan sesama mereka, maka mereka tidak mengatakan bahwa mereka beriman. Imam Ar-Rabi bin Anas meriwayatkan dari Ar-Rahman bin Zaid bin Aslam yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakulna alaina kisbatal Madinah illa mu'min. Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak boleh masuk kota Madinah kecuali orang yang mukmin. Sebagaimana tidak boleh masuk kota Makkah kecuali orang muslim. Dan ketika masuk kota itu diisi jalur muslim, jalur non muslim. Jadi Rasulullah mengatakan tidak boleh la yakulna alaina kisbatal Madinah illa mu'min. Tidak boleh masuk kota Madinah kecuali mukmin. Faqala rusuhum min ahli kufri wal nifaq. Maka penggede-penggede Yahudi, penggede kufur, penggede munafik itu mengatakan begini, idhabu, kalau kamu ingin ke Madinah, katakan saja Madinah. Faqulu amanna. Ketika ditanya, kamu beriman? Ya, kami beriman. Itu zaman itu kan belum ada KTP. Paling kan biasa, kamu mau masuk, kamu muslim? Ya, muslim. Kamu mukmin? Ya, mukmin. Ya, kalau sudah seperti itu kan, ya makanya ketika Raja Salman, Raja Abdullah ya, ketika ditanya kenapa orang-orang Syiah dari Iran masih boleh haji ke sudah kalau nggak boleh haji itu yang dulu. Sekarang kebijakannya lain karena ada kejadian-kejadian yang kemarin. Nah, alasannya Raja jadi masih Raja Abdullah saat itu. Bagaimana kami akan menolak orang yang masuk kota Mekah sementara mereka menggunakan identitas Muslim. Identitasnya yang dibawakan Muslim, bukan agama Syiah, tidak. Agama Muslim, Islam. Dan bagaimana menolaknya? Ya udah, kita terima saja. Husnudon bahwa mereka adalah Muslim. Urusan pemeriksaan tetap. Tapi mereka masih boleh masuk. Tapi ketika kemudian masuk ke Mekah membuat bulannya huru hara itu, sehingga ada hal-hal yang mungkin membahayakan. Mungkin sekarang kebijakannya sudah berbeda. Yang dikat dan tidak sini umur sudah dirasakan. Ini, tapi itu masih saja sejak zaman itu masih saja pengerti mereka ya masuk saja kalau masuk dengan cara gimana ya kamu kan terima. Ya mungkin bisa ganti KTP, ya. KTP apa ganti identitas lah. Menjadi identitas Muslim, bagaimana menolaknya? Waqturu idza raja'tum ilaina. Dan ketika kamu pulang, ya sudah, kita kembali lagi. Kita nggak Muslim lagi, hanya ingin masuk saja ke situ untuk kepentingan mereka. Bahkan yakun al-Madinah bil bikri bil bukri wa yarja'una ilaihi ba'dal asri. Sehingga bisa lalu lalang pagi masuk Madinah, berdagang di situ, kepentingan apa di situ, sore pulang. Bisa. Karena ketika di pintu masuk, katakan kamu mukmin, kamu muslim. Jadi ya, ketika pulang ya sudah. Nah, makanya hal yang seperti itu disebut dengan munafik. Mungkin zaman sekarang sudah masih ada yang bersifat seperti itu. Wa qara'a qaulallahi ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab aman. Langsung turun ayat. Dan sebagian ahli kitab mengatakan amanu, telah beriman billahi anzala 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'annahum yarji'un. Mereka mengatakan beriman pada apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman pada siang hari, pagi hari, wajhan nahar itu wajah, siang itu di pagi. Waqfuru akhirahu, dan mereka kafir di sore hari. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Wa kanu yaquluna idza dakhalul Madinah, dan mereka adalah berkata ketika masuk Madinah, nahnu muslimun liya'lamu khabar Rasulillah wa amrahu. Mereka masuk ke Madinah mengaku Islam, ternyata mau mencuri-curi apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Baiklah raja'u ketika kembali ke kufur. Falamma akbarallahu nabiyahu qata'a dari kami, ketika Allah mengabarkan dengan ayat-ayat yang
Faqala ta'ifah min ahli kitab, kemudian diteliti betul mana ini orang yang kafir, tidak boleh masuk ke dalam kota Madinah, insya Allah. Itu jadi sampai seperti itu. Wa idza laqul ladzina qalu amanna, itu seperti itu. Ketika bertemu pada orang yang beriman, mengatakan beriman karena punya kepentingan. Tapi di Islam itu kan ya sangat indah, beda di agama yang lainnya. Mencuri-curi berita dengan apa ya, mengendap-endap dan sebagainya tidak boleh. Sehingga ketika orang itu mengaku beriman ya sudah, husnudzon itu beriman. Ketika ada sahabat yang ada perang kemudian mereka mengucapkan syahadat pura-pura aja, ditebas lehernya oleh sahabat, juga sahabat itu dimarahi oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Falam akbaru nabiyahu qata'an dari kanu. Falam yakunu yadkhulun. Kemudian setelah itu mereka tidak masuk lagi. Wa kana al-mu'min wa kana al-mu'minun yadhunnuna annahum mu'minun. Karena orang-orang mukmin menganggap bahwa mereka itu mukmin. Alaysa qala Allahu lakum kada wa kada. Fa yaquluna bala. Fa idza raja'u ila qawmihim yakni ar-ru'asa faqalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Kemudian ketika kembali kepada kaum mereka, kemudian mereka berbincang-bincang, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu menceritakan kepada mereka? Apakah kalian menceritakan kepada mereka? Kalian teman Yahudi, ya, kamu bercerita enggak kepada umat Muhammad di sana tentang apa yang Allah bukakan kepada kalian? Aku hadithunahum bima fatahallahu alaikum, yakni bima anzala alaikum fi kitabikum min na'ti Muhammad. Maksudnya dari kitab-kitab yang kalian baca, dari sifat-sifat Muhammad begini-begini, kamu ceritakan ke sana enggak? Liyuhajukum bihi darabikum, untuk berhujjah ketika bertemu Tuhan kalian. Kan yaqulun sayakunu nabiyun faqala ba'dhum bi ba'd faqalu atuhaddithunahum bima fatahallah. Qaulu akhir fil murad bil fath. Ya, kami tidak mengatakan seperti itu, tidak menceritakan yang seperti itu, ya, karena namanya membuka rahasia. Haula inasul minal yahud amanu thumma nafaqu. Ini adalah sebagian dari kaum Yahudi yang beriman hanya untuk pura-pura, kemudian mereka menyembunyikan keimanan tersebut. Bahkan yuhaddisun al-mu'minin minal Arab bima adabu bi. Mereka menceritakan tentang orang-orang mukmin dari kalangan Arab, artinya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan nahnu ahabbu ilallahi minkum wa akramu 'ala Allahi minkum. Mereka mengatakan kami ini lebih dicintai Allah daripada kalian, dan kami ini lebih dekat kepada Allah daripada kalian, lebih mulia daripada kalian, karena kami telah tahu ini. Kemudian itu ditegur, kamu jangan menceritakan yang seperti itu. Haula yahud kan dalam ladina qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'd qalu wa la tuhaddithu ashab Muhammad bima fatahallahu alaihi. Kamu jangan sekali-kali bercerita tentang kebenaran Muhammad di hadapan teman-temannya Muhammad sana. Jangan, simpan aja. Padahal Allah menegur, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah adalah mengetahui perkara yang mereka simpan dan mengetahui apa yang mereka terus terang. Jadi mereka terus terang, Allah ya tahu, ya mereka merahasiakan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang di kita itu sebenarnya kita masih menyimpan ketika kita tidak jujur, kita tidak menceritakan dengan terus terang, itu seolah-olah terbebas, ya, terbebas dari hukuman, terbebas dari tanggung jawab. Padahal apapun yang kita simpan, Allah sudah tahu. Yang diterus terangkan, Allah sudah tahu. Ma'asarru min kufri bi Muhammad takdibih wa hum yajidunahu maktuban indahum. Tahu apa yang mereka mengkufuri atau mendustakan kepada Muhammad, karena sudah ditulis di dalam
kita mereka. Ini pelajaran ini untuk kita semua, bahwa kadang-kadang belum tentu orang yang telah mendengar kebenaran, orang telah memahami tentang kebenaran, kemudian mereka mendapat hidayah, kemudian mengikuti pada kebenaran tersebut. Itu belum tentu. Maka juga jangan heran ada orang yang sudah alim, orang yang mungkin sudah hafal Quran, hafal hadis Rasulullah, tahu tentang ini, dan kemudian belum mengikuti kepada itu karena takdir dari Allah. Mayyadillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Ketika Allah memberikan petunjuk, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Ketika Allah sudah menyesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Jadi ya, masya Allah, barisan-barisan yang Allah pilih untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengikuti sesuai dengan paham salafus salih, itu ya terserah Allah yang memilih. Ada yang dari kalangan cendekiawan, cerdik pandai, tapi juga dari orang awam. Begitu juga ketika Allah memilih kesesatan, itu juga terserah Allah. Nah, ketika tidak boleh mengatakan sudah tahu ini, ternyata masih kurang apa ya? Ya kurang hidayah. Kurang hidayah. Dan itu sudah diceritakan oleh Al-Quran sejak zaman Bani Israil, sejak zaman awal-awal Allah menurunkan wahyunya, ayatnya pada hambanya. Itu sejak zaman dulu, sehingga kemudian sampai pada zaman Rasulullah SAW. Ketika zaman itu yang namanya Abu Thalib, tidak berarti Abu Thalib tidak mengetahui tentang apa yang dibawa Muhammad. Bahkan termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Pernah pada suatu hadis diceritakan bahwa setiap malam mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, kemudian meneteskan air mata, tahu bahwa apa yang dibawa Muhammad adalah benar. Tapi ketika dia pergi, itu masih egonya tinggi. Saya harus begini. Kalau saya membenarkan Muhammad, gengsi kan gitu. Itu sejak zaman Rasulullah SAW. Sehingga kita hanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita istiqomah. Ketika Allah memilih ke jalan hidayah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang hak itu hak dan dikasih rezeki untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil dan dikasih rezeki untuk menjauhinya. Maka kemudian kita berdoa meminta kepada Allah semoga diberi keistiqomahan, karena bisa jadi yang namanya masih di dunia ini masih nggak ngerti, ya, masih nggak ngerti. Pagi mendapat hidayah, sore mendapat hidayah, pagi enggak, karena masih belum barokah. Kalau belum final, ya, perpisahan antara roh dan jasad kita itu masih belum barokah. Kita minta istiqomah. Betapa banyak yang muda, ya, tekun beribadah, masya Allah. Tapi ketika punya keluarga, kemudian mulai goyang, mulai kendor. Ataupun yang sebaliknya, ketika muda tidak tahu agama, alhamdulillah setelah dewasa, setelah keluarga, kemudian tekun beribadah, masih serba mungkin. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberi rezeki keistiqomahan. Ya, sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Nampaknya memang sejak dari Musa dan pengikutnya itu yang namanya menyimpangkan, ya, istilahnya penyimpangan yang disengaja menyimpangkan itu ada ya tadi, mungkin sampai sekarang terjadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui yang aslinya? Bagaimana caranya kita mengetahui yang aslinya siapa? Ya. Satu itu. Yang kedua, kita itu sekarang di bulan puasa, kalau malam melaksanakan sholat tarawih, bagaimana hukumnya seandainya dari luar, kita dari perjalanan
sudah sholat tarawih, padahal kita belum sholat isya, gimana hukumnya? Itu aja kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang untuk mengetahui mana yang asli, mana yang palsu, kadang-kadang itu sulit. Ketika kita di toko saja kan membeli barang original, atau ini aspal asli tapi palsu, itu kadang sulit. Kalau dari toko itu tidak jujur, kecuali dari toko itu jujur, ini yang asli garansi 2 tahun. Nah, sekarang kadang garansi aja itu ada garansi toko, garansi distributor, itu dia ada garansi resmi pabrik. Dan itu kita harus jeli. Seorang pembeli barang dunia saja itu kalau nggak hati-hati kadang mudah tertipu, baru itu ya. Itu urusan dari produk, urusan dunia. Dan kalau tertipu kita kan juga setelah dibeli ternyata barangnya rusak, diklaimkan ke pabriknya tidak terima karena itu bukan produk kami, gitu ya. Ternyata palsu, itu jadi gelo. Itu urusan masalah dunia, apalagi urusan akhirat, masya Allah. Urusan akhirat. Maka dari itu satu, kita harus mendekat kepada ulama, ya, mendekat pada ulama. Karena Al-Quran juga memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak tahu. Nah, terus ahlinya yang kayak apa? Ahlinya yang kayak apa? Tapi akhir-akhir juga sulit lagi. Kalau dulu saya pernah memberikan sebuah apa namanya ya, untuk baca buku bapaknya. Baca buku. Satu kalau baca buku itu ketika dia menjelaskan ini hadis, bawahnya ada rawinya, ada catatan kakinya, ada sumbernya dari mana, itu. Ketika pudul pola Rasulullah riwayat orang ya ini perlu dipertanyakan. Artinya dalam tulisan ilmiah saja membuat skripsi itu harus ada catatan kaki itu Pak. Ini kutip dari mana, ini apa. Ketika catatan kakinya jelas namanya karya ilmiah. Itu kalau pudul kan sudah nggak diakui. Dan bagaimana juga dengan buku agama, ya. Ini ada sumbernya, ada referensinya, ada. Tapi sekarang kadang yang buku-buku batil itu sudah tiru-tiru sekarang ya. Kasih referensi, walaupun referensinya itu apa gitu ya. Ya memang kita harus betul-betul hati-hati, jangan hanya ketika mau beli buku kemudian membaca juga harus bertanya. Yang jelas yang asli itu ketika itu betul dari ayat Al-Quran, ditafsiri oleh sahabat, diamalkan oleh sahabat, tabi'in, insya Allah akan mendekati kepada kebenaran. Minimal kepada penafsiran para imamul fuqaha. Oh, Imam Syafi'i menafsirkan ini, Imam Ahmad menafsirkan seperti ini. Insya Allah ketika sudah penafsiran kita akhir, orang-orang akhir maka harus dikembalikan kepada pemahaman salafus salih, sahabat, tabi'in, karena yang mereka digaransi kebenarannya. Ketika kita menjumpai ayat-ayat mutasyabihat, ya sudah, kita iman saja. Tidak usah banyak untuk bergelut mentafsirkan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memang di ayat itu tidak disebutkan secara terperinci, seperti jumlah ashabul kahfi itu berapa, itu kan, nah seperti itu. Ya. Jadi kita tanya pada ahlinya, kemudian kita melihat bahwa itu adalah Al-Quran, kemudian yang menafsiri siapa, kemudian di situ bersumber dari mana. Nah, insya Allah itu kita akan melihat. Ketika kita sudah berusaha seperti itu, keliru mengamalkan yang ternyata tidak asli, maka ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menghukumi seseorang itu sesuai dengan kemampuan. Tapi yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah orang yang bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tidak mau tahu. Yang kedua masalah sholat tarawih, ternyata dari rumah datang ke masjid, isya sudah selesai, imam sudah sholat tarawih, kita sementara belum sholat isya, tarawih dulu atau isya dulu. Sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya, bukan sholat isya itu yang dilakukan setelah sholat tarawih. Berarti ketika kita datang masbuk, maka kita sholat isya. Ketika imamnya 2 rakaat salam, maka kita setelah 2 rakaat imam salam itu kita berdiri menambah yang 2 rakaat. Kemudian setelah kita selesai sholat isya, kita baru gabung ke imamnya lagi. Kekurangannya nanti berarti kita tambah sendiri.
ternyata datangnya sudah sholat tarawih, sudah dapat masuk ke rakaat yang pertama, kita sholat isya. Kemudian imam meneruskan ke tarawih kedua, 2 rakaat berikutnya kita kan masih sholat isya. Ketika ini suratnya panjang lumayan, kita salam surat isya selesai, masih bisa gabung yang kedua. Jadi nanti kita cukup menambah yang 2. Tapi ketika imamnya cepat ya kadang-kadang kita tahu ya nggak apa-apa mengikuti lagi, hanya nggak sehingga nanti kita menambah kekurangannya di belakang. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, menambahnya di belakang itu setelah sholat witir ikut imam atau sebelum sholat witir ikut imam? Maka yang terbaik sholat witir ikut imam. Nanti mau nambah sendiri setelah kita sholat ikut imam itu. Karena memang Rasulullah mengatakan man qoma ma'al imam kata yang sholih kutiba lahu sholatul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat sholat semalam suntuk. Jadi ini juga masuk dalam perintah hadis secara umum. Ketika kamu mau jamaah dari rumah sudah mendengar iqamah, maka berjalanlah dengan santai, jangan tergesa. Apa yang kau dapat kamu ikuti, apa yang kurang kamu tambahi. Jadi tetap kita sholat isya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Sholat tasbih. Masalah sholat tasbih di tempat saya itu takmir masjid itu mengajak sholat tasbih secara berjamaah di 10 malam terakhir. Ini jam 1 malam. Nah, bagaimana ini dalam pandangan saya? Apakah ada sunahnya? Terima kasih. Sebetulnya bukan sholat tasbih ya, sholat malam itu lebih. Sholat malam itu ada. Sholat malam, karena sholat sunat itu ada sholat sunat muqayyad, ada sholat sunat mutlak. Tidak ada larangan sholat setelah sholat witir, sholat di penghujung malam itu utama. Hanya penamaan sholat tasbih itu karena sholat tasbih itu dengan cara tersendiri. Hadisnya sorry itu jelas, tapi kesohihannya yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Yang kuat menurut penelitian yang saya baca adalah kurang kuat, karena masih banyak ibadah yang jelas itu, sehingga yang riwayatnya masih diperselisihkan itu lebih baik untuk ditinggal. Karena sholat tasbih itu dengan cara yang lain. Jadi rukuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ketiga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus sampai jumlah sekian ratus kali, sehingga dengan cara yang itu masih diperdebatkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Maka ketika jam 1, jam 2 malam bulan Ramadan apalagi di sebelah itu mau sholat lagi tidak masalah. Tapi penamaannya bukan sholat tasbih, sholat mutlak, sholat malam gitu. Sholat lain mau memperpanjang sholatnya dibaca panjang tidak masalah, boleh. Tapi bukan penamaan dengan sholat tasbih, karena sholat tasbih caranya beda dengan sholat-sholat yang pada umum. Masih ada tercukup? Ya, tercukup. Sekian semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la